Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas tugas pekan lalu dulu ya. Baik, masih ada yang ingat tugas pekan lalu? Nah, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama. Situ ada soal 23 ditambah negatif 9 dikurang negatif 14, kemudian dikurang negatif 7 ditambah 16 ditambah dalam kurung negatif 12. Oke. Kita akan membahas satu persatu bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Yang harus diingat dulu bahwa jika ada tanda negatif dan positif berdekatan, maka yang harus diambil adalah tanda negatifnya. Oke, perhatikan tanda panah. Itu ada tanda plus atau tanda positif dengan negatif berdekatan. Kemudian, jika ada tanda negatif dengan negatif berdekatan, maka tanda akan berubah menjadi positif. Jadi soal tersebut akan berubah menjadi 23 dikurang 9 ditambah 14, kemudian dikurang negatif 7 ditambah 16 dikurang 12. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, karena itu semua setara, maka kita urutkan dari depan. Jadi 23 dikurang 9, 14, tambahkan dengan 14, kemudian yang bagian belakang negatif 7 dengan 16 itu kita selesaikan menjadi 9 dikurang 12. Kemudian 14 tambah 14, 28 dikurang negatif 3. Ada tanda negatif berdekatan dengan tanda kurang, itu berubah menjadi tanda tambah. Berarti 28 ditambah 3 sama dengan 31. Nah, itu kalau soalnya semua dalam bentuk tambah dengan kurang. Tetapi jika dalam soal itu ada operasi hitung campuran, ada tanda kali, ada tanda bagi, kemudian ada tanda tambah, tanda kurang, kemudian ada tanda kurung, maka kita harus menyelesaikan berdasarkan operasi hitung campuran. Ya, yang pertama diselesaikan dulu adalah tanda kurung, kemudian jika ada perpangkatan diselesaikan perpangkatan dan akar, kemudian perkalian dan pembagian, dan terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dalam kurung ada negatif 210 dibagi dengan 7, kemudian dibagi dengan negatif 5. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Negatif 210 dibagi 7 hasilnya adalah negatif 30. Kemudian tinggal kita bagikan dengan negatif 5. Nah, negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah positif. Karena itu negatif 30 dibagi negatif 5 adalah hasilnya 6. Kita lanjut ke soal nomor 3. 4 dikali negatif 5 ditambah dengan negatif 10 dibagi 5. Ya, perkalian bilangan yang berbeda tanda itu hasilnya pasti negatif. Ya, di situ ada operasi perkalian dan pembagian, ada juga operasi penjumlahan. Maka kita selesaikan dulu perkalian dan pembagian. Ya. 4 dikali negatif 5 itu adalah negatif 20. Negatif 10 dibagi 5 adalah negatif 2. Setelah itu negatif 20 tinggal kita tambahkan dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 22. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Soal yang keempat adalah berbentuk soal cerita tentang perbedaan suhu. Suhu di kota Sangatta pada siang hari 32 derajat Celcius dan suhu di kota Seoul pada siang hari yaitu negatif 9 derajat Celcius. Tentukan selisih suhu kedua kota tersebut. Baik, perhatikan ilustrasi berikut. Ada kota Seoul, ada kota Sangatta. Kemudian kita berikan garis bilangan. Ya, karena Seoul itu negatif 9 derajat, berarti dia ada di sebelah kiri. Kemudian Sangatta ada di garis bilangan pada bagian kanan 32 derajat Celcius. Di tengah-tengah ada titik 0. Nah, pertanyaannya, berapakah selisih suhu? Berarti kalau ditanya selisih suhu, kita menghitung jarak antara negatif 9 ke 32. Ya, atau kita bisa menyelesaikan dengan cara mengurangkan suhu tertinggi dengan suhu terendah. 32 derajat Celcius dikurang dengan negatif 9 derajat Celcius. Nah, tanda kurang dengan tanda negatif berubah menjadi tanda tambah.
Berarti 32 tinggal kita tambahkan dengan 9, maka selisih suhu kedua kota tersebut adalah 41 derajat Celcius. Yang terakhir, soal yang kelima masih dalam bentuk soal cerita berupa permainan. Sebuah tim bermain sebanyak 27 kali, kemudian 19 kali menang, 5 kali kalah. Ada ketentuannya bahwa setiap kali menang mendapatkan skor 4, kemudian jika kalah mendapatkan skor negatif 2, dan seri mendapatkan skor 1. Sebuah tim bermain 27 kali, 19 kali menang, dan 5 kali kalah, berarti sisanya adalah seri. Ya. Maka kita selesaikan satu persatu. Jumlah banyak menang dikali dengan skor, yaitu 19 kali menang kali skornya 4, maka skornya 76. Kemudian 5 kali kalah dikali skor negatif 2, hasilnya adalah negatif 10. Dan sisanya adalah seri sebanyak 3 kali dikalikan dengan skornya 1, maka hasilnya adalah 3. Untuk menentukan jumlah skor keseluruhan, berarti kita harus menjumlahkan keseluruhannya. 76 ditambah dengan negatif 10 ditambah dengan 3 sama dengan 76 dikurang 10 ditambah 3. Hasilnya adalah 69. Kemudian ingat bahwa sudah pernah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, jika dua buah bilangan yang tandanya sama atau keduanya positif atau keduanya negatif, jika dikalikan atau dibagi, maka hasilnya akan selalu positif. Jadi, misalkan bilangan tersebut adalah negatif A dikali dengan negatif B, itu sama artinya dengan A dikali B. Perhatikan contoh. Negatif 5 dikali dengan negatif 4, sama artinya dengan 5 dikali 4 atau sama dengan 20. Kemudian, negatif A dibagi dengan negatif B atau sebuah bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif yang lain, sama artinya dengan bilangan tersebut dibagi dengan bilangan yang lain. Perhatikan contohnya. Negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 12 dibagi 3 atau sama dengan 4. Kemudian yang perlu diingat yang lain lagi adalah bahwa bagaimana jika berbeda tanda. Yang satu negatif, bilangan yang lain adalah positif. Jika dua buah bilangan dikalikan atau dibagi dan dua bilangan tersebut berbeda tanda, maka hasilnya selalu negatif. Misalkan sebuah bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah negatif. Perhatikan contoh. Negatif 6 dikali 4, hasilnya adalah negatif 24. Atau misalkan 8 dikalikan negatif 5, hasilnya negatif 40. Begitu juga pada pembagian. Salah satu bilangan bernilai negatif, hasil baginya pasti negatif. Perhatikan contoh. Negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif dalam kurung 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Begitupun sebaliknya. Ya, 12 dibagi negatif 3, hasilnya juga negatif 4. Oke, bagaimana kalau garis bilangan tersebut kita aplikasikan pada garis yang vertikal, misalkan pada kedalaman sebuah laut. Perhatikan gambar, di situ ada perahu yang perahu berbentuk rumah yang sedang mengapung di atas laut. Ya, itu ada garis bilangan. Nah, permukaan laut itu adalah titik 0 pada garis bilangan. Untuk titik-titik yang di atas permukaan laut itu adalah yang bernilai positif. Yang di bawah permukaan laut adalah yang bernilai negatif. Ya. Jadi ada 0, kemudian ke atas itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ke bawah permukaan laut adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, permukaan laut adalah titik 0-nya. Oke, perhatikan contoh. Misalkan jika seekor burung terbang 15 meter di atas permukaan laut, dan pada saat yang sama seorang penyelam berenang pada kedalaman 24 meter. Tentukan jarak antara burung dan penyelam tersebut.
Karena burung ada di atas permukaan laut, maka dia bernilai positif, yaitu 15 meter. Sementara penyelam yang berada di bawah permukaan laut itu 24 meter, karena di bawah permukaan laut, maka dia bernilai negatif. Ya, jadi negatif 24 meter. Kemudian jarak berarti kita tinggal mengurangkan dengan angka tertinggi dengan angka terendah. 15 meter dikurang negatif 24. Tahu sama dengan 15 ditambah 24. Sama dengan 39 meter. Jadi jarak antara burung dan penyelam adalah 39